Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempa bumi di Cianjur terjadi pada tanggal 21 November 2023, tepatnya hari Senin pukul 13.21 waktu Indonesia bagian Barat, dan ini bertepatan dengan selesainya Muktamar Muhammadiyah di Solo. Tentunya kejadian ini cukup mengejutkan, dan kami MDMC bersama dengan Laismu dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah segera mengkonsolidasikan diri untuk mempersiapkan dalam proses penanganan darurat bencana gempa bumi di Cianjur. Langkah-langkah yang dilakukan, pertama mendirikan pos koordinasi, di mana poskor itu dilakukan sebagai tempat koordinasi dan pengambilan keputusan. Asesmen dilakukan untuk menentukan pos pelayanan dan bentuk layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari hasil asesmen itu diolah di poskor dan diputuskan bahwa Muhammadiyah mendampingi 10 titik pos pelayanan dengan bentuk layanan: satu, kesehatan; yang kedua, hunian; yang ketiga, layanan untuk kebutuhan BOS; yang keempat, layanan untuk kebutuhan logistik baik makanan maupun non-makanan; yang kelima, pendidikan darurat dan psikososial. Kita juga memberikan dukungan untuk operasi SAR. Kita memberangkatkan tim SAR untuk ikut serta bergabung dengan Basarnas dan potensi SAR yang lain dalam proses pencarian dan penyelamatan di wilayah longsor. Sektor kesehatan menjadi peran sangat penting dan menjadi garda terdepan yang dimiliki oleh Muhammadiyah, dan dalam hal ini MDMC berkoordinasi dengan MPKO, majelis yang membawai rumah sakit. Dan untuk proses penanganan darurat di Cianjur ini kita mengerahkan kurang lebih 18 rumah sakit dengan kekuatan 371 personil medis, dan teman-teman kesehatan ini melakukan kegiatan pengobatan, baik pengobatan mobile klinik maupun juga layanan kesehatan menggunakan klinik darurat. Di samping itu kita juga membantu di rumah sakit untuk kebutuhan-kebutuhan dokter spesialis dalam melakukan beberapa penanganan pengobatan yang harus dilakukan di ruang operasi. Salah satunya adalah spesialis ortopedi yang kita kirimkan dan spesialis bedah. Nah, di sini kesehatan kurang lebih penerima manfaatnya ada 5.635 jiwa pasien, dan ini kita lakukan di 10 titik tersebut berkoordinasi dengan puskesmas setempat, dan juga kita melakukan koordinasi di tingkat nasional dengan Puskris ataupun juga koordinasi di tingkat regional bersama dengan dinas kesehatan setempat. Hal ini perlu dilakukan karena koordinasi menjadi bagian terpenting untuk membagi sumber daya dan ketugasan, sehingga proses-proses yang dilakukan dalam pelaksanaan kesehatan ini bisa diketahui oleh para pihak pengambil kebijakan untuk dilakukan langkah-langkah lebih lanjut dalam penanganannya. Di sektor hunian, Muhammadiyah mengambil kebijakan membantu masyarakat dengan memberikan hunian darurat. Satu tenda hunian darurat untuk 1 kakak. Tujuannya adalah untuk mengurai kepadatan tenda komunal, di mana sebelumnya masyarakat tinggal dalam 1 tenda besar menjadi 1, itu banyak jiwa dan banyak kakak dalam 1 tenda, dan kita memberikan mereka hunian darurat berupa tenda ukuran 4x6, 1 tenda untuk 1 kakak. Tujuannya adalah memberikan rasa nyaman dan aman serta
privasi bagi setiap kepala keluarga, sehingga ini juga akan membantu secara psikologis bagi masyarakat untuk cepat kembali pulih dan bangkit selagi mereka menunggu perbaikan dari rumahnya yang rusak. Di proses hunian ini ada beberapa tahapan yang harus ditempuh. Yang pertama, kita melakukan asesmen, mengolah data bersama dengan Pak RT, Pak RW, ataupun juga dengan pihak kelurahan untuk memastikan bahwa data penerima manfaat ini benar-benar sebagai penerima manfaat yang bisa nanti mendapatkan hunian darurat tersebut. Dari data kita verifikasi, selanjutnya kita melakukan kumpul warga, dilakukan tiap RT untuk bersama-sama dengan masyarakat berembuk bagaimana baiknya, perencanaannya seperti apa, proses pembangunannya nanti bagaimana, dan tentunya di dalam proses rembuk warga ini kita juga mengharapkan keterlibatan dari semua unsur masyarakat untuk ikut serta bergotong royong dalam membangun hunian darurat mereka. Nah, dari proses mulai perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan, masyarakat kita libatkan penuh dalam pengambilan keputusannya, sehingga partisipasi yang kita harapkan ini bisa menumbuhkan rasa semangat, menumbuhkan rasa ketangguhan bagi masyarakat dalam menghadapi situasi yang serba sulit. Di sektor hunian ini kita sudah mendirikan kurang lebih 1.300 hunian darurat dan sudah kita kerjakan pada minggu pertama saat kejadian bencana. 1.300 ini kita kerjakan selama kurang lebih 45 hari dan tentunya itu sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai tempat tinggal sementara selagi mereka menunggu hunian tetapnya akan dibangunkan oleh pemerintah. Namun kita juga memberikan prioritas kepada beberapa kelompok rentan, terutama lansia, bayi, dan juga orang sakit dengan memberikan hunian yang kualitasnya lebih bagus, yaitu huntara, hunian sementara dengan bahan rangka baja ringan, dinding kalsibot, dan atap pakai spandek, dan tentunya lantainya kita full. Ini kita berikan, kita prioritaskan untuk kelompok rentan sehingga mereka mendapatkan perlindungan yang cukup ketika mereka harus tinggal di dalam rumah yang mereka bisa lakukan dengan sangat nyaman. Di sektor WOS, ketersediaan sanitasi dan air bersih menjadi perhatian Muhammadiyah. Dalam memberikan dukungan ini kita memberikan layanan bantuan untuk pembuatan sumur bor, pipanisasi, begitu juga dengan pendirian MCK. Untuk sumur bor ini kita mendirikan di 5 titik, untuk pipanisasi kita ada di 7 titik, dan untuk pembuatan MCK kurang lebih ada 72 unit MCK yang sudah kita berikan. Kebutuhan air bersih ini menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat karena ketersediaan air di masyarakat tentunya akan berpengaruh terhadap proses kesehatan di lingkungan mereka. Sektor logistik. Di sektor logistik ini kita mencoba melakukan asesmen bersama masyarakat atas kebutuhan mereka. Dan kita melakukan perencanaan dengan membuat paket-paket bantuan logistik. Adapun paketnya terdiri dari ada paket family kit, ada paket hygiene kit, ada paket school kit, ada paket baby kit, shelter kit, woman kit, kitchen kit. Dari 7 paket itu dalam distribusinya
Kita juga melibatkan relawan di 10 titik pos pelayanan dan juga ada titik-titik pos satelit untuk distribusi logistik khususnya untuk keluarga besar persyarikatan, di mana kebutuhan-kebutuhan logistik juga kita penuhi untuk kepentingan keluarga besar persyarikatan, apakah itu guru, apakah itu karyawan sekolah Muhammadiyah, apakah itu siswa, ataupun juga jajaran unsur pimpinan ataupun pengurus baik di ranting, cabang, dan daerah Muhammadiyah di Cianjur ini. Dan untuk distribusi, untuk di titik layanan Muhammadiyah kita melibatkan masyarakat dari beberapa jenis kebutuhan yang mereka butuhkan tersebut melalui pos pelayanan yang dikelola oleh teman-teman logistik yang ada di pos pelayanan. Di Poskor kita mendirikan gudang logistik, di mana di gudang logistik ini digunakan untuk melakukan pengepakan atau packaging yang menjadi sangat baik ketika distribusi itu dilakukan dalam bentuk kemasan paket yang bagus, yang rapi, tidak dalam bentuk curah, sehingga memudahkan bagi teman-teman atau masyarakat sebagai penerima manfaat ketika mereka akan melakukan distribusi ataupun masyarakat akan menggunakan jenis barang tersebut. Sektor psikososial, dampak terhadap psikologis juga menjadi perhatian Muhammadiyah. Dan dalam memberikan layanan di kegiatan psikososial ini, kita lebih banyak melibatkan teman-teman mahasiswa psikologi dari berbagai kampus yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Dan tentunya ini juga ada beberapa tahapan yang kita lakukan, dari mulai asesmen awal, kita juga koordinasi dengan para pihak, dengan dinas sosial, juga dengan pihak kecamatan, kelurahan, ataupun juga pemangku kebijakan lokal di wilayah tersebut. Dan aktivitas yang dilakukan ada psikoedukasi, ada distraction, ada juga FGD, ada juga kaitannya dengan self-help group yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa psikologi dari Universitas Muhammadiyah. Kita cukup banyak melibatkan teman-teman psikologi dan kurang lebih ada 8 kampus yang kita libatkan dan bergantian selama 3 bulan untuk mendampingi masyarakat khususnya kelompok rentan. Dan ternyata di kegiatan psikososial ini menjadi kegiatan utama untuk memberikan layanan yang berkelanjutan, karena tidak hanya sekedar menghidupkan aktivitas masyarakat, tapi juga memulihkan kondisi psikis dan interaksi sosial di masyarakat. Kegiatan psikososial ini juga terhubung dengan kegiatan di sektor pendidikan darurat. Di pendidikan darurat kita mencoba menghidupkan kembali proses belajar mengajar di sekolah, dan ini juga dilakukan bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, dan guru juga menjadi bagian utama dalam kegiatan ini, sehingga ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Di fase pertama adalah melakukan asesmen dan juga ada psikoeducation untuk guru. Di samping itu juga ada TOT kaitannya dengan kurikulum pendidikan darurat yang harus diterapkan guru dalam kegiatan belajar mengajar dalam kondisi situasi darurat bencana. Dan teman-teman psikososial sangat berperan aktif dalam mendorong siswa untuk ikut terlibat di dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan sehingga guru sangat terbantu di dalam proses itu, walaupun proses belajar mengajarnya masih seadanya menggunakan tenda darurat dan kondisinya pun juga masih situasinya cukup sulit karena mengadaptasikan proses situasi
sulit menuju ke proses normal kembali ini memang butuh waktu baik untuk guru maupun siswa, dan tentunya juga mengenalkan kurikulum pendidikan darurat ini menjadi hal yang sangat penting. Maka kami dari Muhammadiyah mencoba untuk menuangkan dalam sebuah panduan-panduan tentang pendidikan darurat ataupun juga tentang pendampingan bagaimana proses-proses penanganan pendidikan dalam pasca bencana ini. Di dalam proses pelayanan selama 3 bulan dari tanggal 21 November dan akan berakhir tanggal 28 Februari, kita juga melakukan beberapa monitoring, evaluasi, dan juga pembelajaran terhadap teman-teman relawan. Begitu juga menghadirkan masyarakat dan para pihak untuk ikut serta berdiskusi bagaimana capaian hasil baik yang dilakukan dan pengembangan apa saja yang harus dilakukan untuk membersamai atau mendampingi masyarakat ini. Dan tentunya ini menjadi catatan bagi kita semuanya bahwa hasil baik akan kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan penanganan di masa yang akan datang. Di dalam proses penanganan ini, pasca gempa bumi kita juga masih harus menghadapi proses ancaman kejadian-kejadian hidrometeorologi. Cuaca cukup ekstrim, baik hujan yang terus-menerus terjadi di Cianjur, begitu juga dengan angin kencang, dan tentunya ini menjadi tantangan tersendiri, di mana proses penanganan dampak gempa juga harus menghadapi proses situasi kejadian-kejadian hidrometeorologi. Nah, ini yang tentunya menjadi tantangan kami, dan ini merupakan proses-proses yang sangat menarik. Maka tentunya perlu melibatkan para pihak untuk bisa terus fokus dalam penanganan gempa bumi di Cianjur ini. Satu hal yang sangat strategis dalam hal ini adalah penggalangan dana, dilakukan oleh Layismu, dan tentunya di Cianjur ini proses penggalangan dana digaungkan secara nasional, sehingga dana yang terkumpul dari masing-masing wilayah ini bisa untuk mendukung proses penanganan yang dilakukan di Poskor Cianjur ini. Apakah dana itu nanti akan dikelola oleh masing-masing wilayah dalam penggalangannya dan dikumpulkan di pusat untuk didistribusikan ke wilayah Jawa Barat, ke Layismu Jawa Barat, selanjutnya didistribusikan ke Poskor di Cianjur ini. Dan penggunaan dana ini kita sangat terbuka, dan tentunya juga akuntabilitas harus kita jaga. Dalam hal ini proses pelaporan secara berkala kita lakukan secara baik, dan dalam menyusun sebuah perencanaan untuk pemenuhan kebutuhan penggunaan dana ini kita lakukan seefektif mungkin, sehingga proses di dalam penanganan darurat ini nanti bisa berkelanjutan sampai di proses rehab rekon yang tentunya ini akan dilakukan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Cianjur dan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Dari apa yang sudah kita lakukan, semoga ini bisa memberikan dukungan semangat kepada masyarakat Cianjur, tetap kuat, tetap bangkit. Salam MDMC Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.